Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Hari kita mau kelepotan sampean. Kita belajar secara mandiri ya, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, hari ini kita coba untuk masuk sudah ke modul 2 kurikulum Merdeka dengan tema kurikulum Merdeka. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Berikutnya langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Seperti biasa, kita langsung pilih ke pelatihan mandiri. Ini ya, kita klik. Kemudian kita pilih yang kurikulum Merdeka. Terus berikutnya adalah yang modul kedua, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada kurang lebih 3 materi yang harus kita kita pelajari. Yang pertama itu soal prinsip umum pembelajaran. Kita akan melihat ini dalam video pembelajaran ini dikemas dengan bentuk dialog ya, supaya memang memudahkan kita untuk memahami materi ini ya, mengenai prinsip umum pembelajaran. Nanti dalam video ini sekali lagi akan dibahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, terus bagaimana memahami pembelajaran itu secara utuh ya, bersama dengan prinsip-prinsip asesmennya yang harus dilakukan. Kemudian pembelajaran dan asesmen itu merupakan sekali lagi suatu siklus gitu ya, atau mata rantai yang memang pada ujungnya sekali lagi membantu keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran kita di kelas. Maka sekali lagi Bapak Ibu Guru, nanti di modul ini kita akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru untuk membantu murid-murid kita untuk mencapai kompetensinya. Terus kemudian kita akan diminta untuk melakukan latihan pemahaman. Kemudian di sini juga kita diminta untuk berefleksi. Ini pertanyaan refleksinya. Kemudian di materi kedua kita juga diminta untuk melihat soal capaian pembelajaran. Jadi di sini akan dibahas ya mengenai capaian pembelajaran yang menjadi sekali lagi untuk kurikulum Merdeka ini menjadi sebuah acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah pelajaran. Jadi nanti di capaian pembelajaran ini menjadi, kalau dulu kan kita lebih mengenal soal KI, KD gitu ya, tapi sekarang ini dalam implementasi kurikulum Merdeka ini atau IKM ini, jadi capaian pembelajarannya menjadi penting. Jadi nanti di sini akan dikaitkan soal teori dari Piaget dan teori dari teori tentang konstruktivisme ini. Nah, di sini nanti kita akan pelajari bersama-sama mengenai capaian pembelajaran. Kemudian di sini ada PDF mengenai bagaimana sih proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi. Nah, seperti ini Bapak Ibu Guru ya siklusnya. Jadi terjadi secara ini ya, terus berputar begini ya, melalui refleksi. Jadi di sini nanti kita bisa download mengenai proses belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Itu merupakan siklus ya, semacam mata rantai seperti itu. Kemudian nanti kita akan juga disuguhkan di video penjelasan berikutnya mengenai capaian pembelajaran dalam kurikulum. Nanti dalam video ini akan disampaikan mengenai pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian dan kemampuan. Jadi kita nanti akan dalam penyusunan capaian pembelajaran nanti kita diminta untuk menyusun tujuan pembelajaran yang tentunya kita harus memenuhi di sini di dalam bahasanya sih teach at the right level. Jadi kita diminta untuk mengkonsep pembelajaran sesuai dengan tahapan mereka. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi atau keadaan mereka, entah itu secara psychological ya, secara psikologi, secara usia dan kemampuan dalam pemahaman. Ini nanti kita akan lihat sama-sama di capaian pembelajaran dalam kurikulum ini. Kemudian di sini di yang terakhir itu ada namanya kompetensi, capaian dan profil pelajar Pancasila. Ini dalam video ini kita akan sekali lagi disampaikan juga tentang apa sih soal capaian kompetensi dalam capaian pembelajaran ini dengan terwujudnya profil pelajar
Pancasila. Nah, ini yang menjadi hal yang baru ya dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi hal yang sangat diutamakan dalam ending dari sebuah pembelajaran, sehingga membentuk 6 karakter profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, dan nanti akan kita bahas secara khusus di pokok bahasan tentang profil pelajar Pancasila. Ini menjadi hal yang penting, nanti kita bisa simak penjelasannya secara menyeluruh di video ini. Setelah itu kita akan diminta untuk latihan pemahaman dan juga kita diminta untuk berefleksi. Nah, ini pertanyaan refleksinya. Kemudian yang terakhir kita diminta sekali lagi juga untuk ini ya Bapak Ibu guru ya, untuk melihat satu tema lagi mengenai struktur pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini kita diminta untuk melihat video pembelajaran. Jadi dalam video ini juga akan dibahas mengenai berkaitan dengan bagaimana struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, terus perubahan utama apa dan setiap jenjang kurikulum Merdeka ini, terus bagaimana asesmennya, bentuk proyeknya, alokasi waktunya, seperti itu. Nanti akan kita pelajari di sini mengenai struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu guru nanti di sini akan sekali lagi menjadi poin penting ya dalam pemahaman kita terhadap kurikulum Merdeka. Ya, mulai capaian pembelajaran, kemudian nanti akan membuat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai nanti kita akan diminta untuk mengerjakan post test untuk materi yang kedua, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, dalam post test ini Bapak Ibu guru nanti kita akan coba sama-sama lihat ya untuk modul kedua ini. Ini post testnya kita akan bahas sama-sama. Ada 8 pertanyaan yang mencoba untuk kita mau pelajari di sini. Kita bahas satu persatu. Untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka belajar pada masa yang akan datang, Pak Andianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? A. Tepat, karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. Tidak tepat, Pak Ardianto harusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Untuk opsi yang C, tepat karena sekolah merdeka untuk melibatkan pihak manapun dalam menyelenggarakan pembelajaran. Tidak tepat karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA atau SMK. Jadi kalau kita lihat dari video penjelasan tadi mengenai kurikulum Merdeka, maka yang dilakukan Pak Arianto kiranya tidak tepat. Kenapa? Karena memang Pak Arianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang lebih netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Karena memang kadangkala partai politik lebih cenderung ke bagian tertentu ya, karena berkaitan dengan politik. Jadi itu yang pertanyaan nomor 1. Nomor 2, capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Benar apa salah Bapak Ibu guru? Ya, jadi kalau kita lihat tadi soal capaian pembelajaran, saya kira ini menjadi hal yang hal yang baru ya, capaian pembelajaran. Kalau dulu kan sepertinya kita sudah tahu tentang capaian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Tapi sekarang capaian pembelajaran itu merupakan sekali lagi isinya itu ya kompetensi isi dan konten esensial itu. Jadi benar ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan yang nomor 3. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid.
Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Nah, pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu A. Behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, atau taksonomi Bloom. Di dalam video tadi juga sudah nampak ya, sudah dijelaskan mengenai pandangan mengenai teori ini ya. Kita kalau melihat video tadi maka sangat nampak sekali bahwa ini adalah merupakan teori konstruktivisme ya. Jadi konstruksi berarti membangun begitu ya, dari awal, kemudian pengalaman, kemudian interaksi sosial, ini menjadi hal yang memang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran ya. Jadi konstruktivisme, jadi kata kuncinya ada proses membangun pengetahuan baru. Berikutnya kita lihat untuk pertanyaan berikutnya, nomor 4. Berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kecuali. Ini berarti yang bukan. Guru mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Murid diberikan keleluasaan untuk memilih bahan belajar untuk mendukung proses belajarnya. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran dengan yang dibuat guru. Guru melibatkan murid untuk menentukan target pembelajaran di kelas. Maka kalau kita lihat dari opsi ini kecuali ya, berarti kalau ini kan yang ditanyakan adalah soal penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang bukan, maka kita bisa lihat di opsi ini dari A, B, dan C. Saya kira yang bukan ya penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang C, karena memang seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat guru. Jadi kan mana diferensiasinya, mana perbedaannya? Kalau di opsi A tentu nampak ya, sesuai dengan kebutuhan, murid diberikan keleluasaan, berarti memang dari satu murid ke murid yang lain itu berbeda. Guru melibatkan murid untuk menentukan target pembelajarannya di kelas. Jadi ini menjadi salah satu pokok pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan nomor 5, sekali lagi juga masih ini menunjukkan pemahaman kita dalam melihat video yang sudah kita tonton tadi. Di nomor 5, di awal tahun pelajaran, Bu Sri mengidentifikasikan murid di kelasnya fase C masih memiliki kemampuan membaca seperti di fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sri adalah, ini yang tidak dilakukan, yang tidak tepat maksudnya ya. Meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya, memberikan pengayaan dan jam tambahan membaca, merancang perangkat pelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan pendampingan kepada murid tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi ya. Jadi karena memang proses pembelajaran kita yang pada masa pandemi ini, kadang-kadang kemampuan murid itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang seharusnya di fase C, malah ada di fase A. Maka hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Bu Sri adalah, kalau kita lihat dari opsi A, B, dan C, maka kita melihat lebih kepada poin yang D ya. Kenapa? Karena memberikan pendampingan pada murid tersebut. Tapi pendampingan kalau kita lihat di ini ya, kasusnya ya, maka memang lebih tepat ya Ibu Sri untuk melakukan ini ya, meminta murid tersebut untuk kembali ke kelas sebelumnya. Kemudian memberikan pengayaan dan jam tambahan. Kemudian merancang perangkat ajar yang sesuai. Kemudian kalau memberikan pendampingan kepada murid tersebut, oke lah kita dampingi, tapi kemudian waktu kita akan akan sangat terkuras ya, hanya untuk satu orang itu saja. Maka perlu sekali lagi dalam opsi tadi ditekankan soal ini ya, sekali lagi soal merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuannya, atau meminta murid itu untuk kembali belajar di kelas sebelumnya, karena memang ya
tidak masih di level itu gitu. Oke, yang berikutnya untuk yang soal nomor 6, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri, terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler. Ini benar atau salah Bapak Ibu Guru? Jadi adalah sesuatu yang baru ya mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka ini. Maka memang alokasi waktu ya di sini benar ya. Jadi memang harus dialokasikan sendiri, terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler supaya memang fokus kepada proyek yang harus dilakukan tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler ya Bapak Ibu Guru ya. Kemudian kita lihat untuk ini ya, untuk pertanyaan nomor 6. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7 Bapak Ibu Guru ya. Jadi salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. Murid dapat memilih mata pelajaran peminatan yang disediakan oleh sekolah. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran yang wajib. Muatan pembelajaran IPAS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Guru ya, jadi kalau IPAS itu nanti lebih ke ini ya, ke untuk fase di bawah SMP ya atau di bawah fase D. Jadi yang untuk perubahan kurikulum Merdeka ini di fase atau jenjang SMP atau fase D ini adalah yang C ya. Jadi mata pelajaran informatika menjadi merupakan pelajaran wajib. Nah ini yang menjadi pokok atau perubahan di kurikulum Merdeka untuk fase D atau untuk SMP. Nah, contoh penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang tepat adalah A. Bu Atika menggunakan nilai ulangan sebagai satu-satunya sumber penilaian. Pak Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah di kelas. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. Sekolah menetapkan seluruh guru harus menggunakan tes tulis sebagai asesmen sumatif. Maka bisa kita lihat Bapak Ibu Guru ya dari opsi ini, maka contoh penerapan kurikulum Merdeka yang tepat adalah kalau kita lihat poin A, B, C, dan C, maka kalau kita melihat video penjelasan tadi ya dari video tadi, kita akan lebih mengarah kepada jawaban kita sekali lagi akan ini ya, poinnya adalah soal penerapan asesmen. Asesmen itu berarti berkaitan dengan bagaimana sih kita merancang begitu. Maka lakukan ya kalau asesmen awal dan asesmen akhir tentunya ya. Jadi di sini tepat sekali yang dilakukan oleh Ibu Linda untuk asesmen awal ini untuk apa? Supaya pembelajaran kita memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di awal semester kita bisa melihat nih kemampuan mereka atau murid kita itu seperti apa. Jadi kira demikian Bapak Ibu Guru ya untuk post test dari modul kedua kurikulum Merdeka, tema kurikulum Merdeka. Kita akan sekali lagi nanti akan terus belajar secara mandiri di di platform ini. Jadi terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe juga. Oke, semangat Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Sampai ketemu ya di video pembahasan pelatihan mandiri di kurikulum Merdeka
Merdeka Mengajar selanjutnya. Bye bye, tetap semangat, salam bahagia selalu.